Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas rahmatnya lah kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang sudah kita tunggu selama 1 tahun, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada umat-umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan Ramadan ini adalah bulan dimana kita akan berpuasa selama 1 bulan penuh dan bertarawih. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang berpuasa dan bertarawih, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang sholat. Kenapa sholat? Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Sholat itu seperti tiang pada bangunan. Jika tiang itu kuat, maka bangunannya akan kokoh. Dan sebaliknya, jika tiang itu rapuh, maka bangunannya akan mudah roboh. Sebagaimana hidup kita, jika sholat kita baik, benar, dan teratur, maka hidup kita juga akan teratur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu bisa membuat kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, jika kita sholat dengan baik dan benar, maka sholat itu akan menjaga kita. Nah, tetapi jika kita tidak menjaga sholat, maka sholat juga tidak akan menjaga kita. Dan dengan sholat, kita akan menjadi orang yang mempunyai pribadi lebih baik daripada orang-orang yang tidak sholat. Seperti contohnya, preman. Preman itu mereka tidak sholat, dan makanya mereka memiliki sifat yang sangat buruk. Berbeda dengan orang-orang muslim yang rajin sholat, maka akan terasa berbeda feels-nya kepada orang muslim. Karena dengan kita sholat secara teratur, maka hidup kita pun akan teratur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana atau tips gimana agar sholat kita tetap teratur. Yang pertama, jangan pernah kita menunda-nunda sholat. Karena jika kita menunda-nunda sholat, itu adalah perbuatan syaitan, dan itu sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, sholat dengan tepat waktu. Kenapa kita harus tepat waktu? Nah, dengan sholat juga tepat waktu, maka kita sudah melatih diri kita menjadi lebih disiplin. Nah, lalu yang ketiga, sholatlah dengan khusyuk dan tumaninah. Apa tumaninah itu? Tumaninah itu adalah dimana kita sholat dengan khusyuk, teratur, dan sesuai tata cara, dimana hati kita tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang keempat, sholat berjamaah. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia tidak bisa hidup dengan diri sendiri, tetapi membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, jika kita sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat dari rumah kita, maka kita sudah menjalin silaturahmi kepada para warga yang ada di sekitar rumah kita. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita sholat dengan teratur. Karena dengan sholat, pasti hidup kita juga akan baik. Nah, ayo teman-teman, bagi kalian yang masih malas-malas, masih menunda-nunda sholat, ayolah segera. Jika azan sudah berkumandang, maka segeralah ambil air wudhu dan pergi ke masjid. Jangan lupa juga untuk mengajak keluarga seperti adik jika ada, dan ayah jika ada juga, ajaklah ke masjid. Ajak keluarga itu biar rajin sholat 5 waktu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan yang ditimbulkan dari saya, baik secara perbuatan maupun perkataan. Karena saya hanyalah hamba dan bukan sang pencipta. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT sebagai sang pencipta. Karena saya hambanya tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.